Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-temanku sekalian, pecinta dakwah Islam dimanapun kalian berada, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian kata takwa, dalam menjalankan perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangannya. Bertakwa dapat menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada terhitung banyaknya. Tiada kata yang paling indah yang pantas terucap dari lisan seorang hamba kepada Zat yang Maha Ghafur. Diberi nikmat kita harus bersyukur agar kita tidak termasuk orang-orang yang kufur, agar Allah tidak menghancur lebur layaknya seperti kubur. Salawat beserta salam semoga senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada yang namanya selalu tersiratkan tak pernah berkarat, walau diterjang badai yang sangat dahsyat, walau diguyur hujan yang sangat lebat. Dialah yang terhebat, dialah yang terkuat, dan tak lain dan tak bukan adalah baginda kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku sekalian, pencinta dakwah Islam dimanapun kalian berada, berdirinya saya di sini bukan untuk bernyanyi ataupun membaca puisi, bukan pula seperti patung Liberty yang berdiri tanpa arti, membawa buku tanpa isi. Akan tetapi teman-teman sekalian, berdirinya saya di sini dan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang insya Allah saya beri judul dengan momentum Idul Adha, mempererat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kembali kita dengarkan gemahan takbir, kembali kita dengarkan gemahan tasbih, kembali kita dengarkan gemahan tahmid. Semua umat muslim di seluruh penjuru dunia ikut serta bersama-sama mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersama-sama mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Teman-temanku sekalian, pencinta dakwah Islam dimanapun kalian berada, tinggal hitungan hari lagi kita semua bersama-sama akan menyambut datangnya hari raya Idul Adha. Seharusnya dengan datangnya hari raya Idul Adha ini hadirin menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh tidak terhitung banyaknya. Namun teman-temanku sekalian, realita yang ada, seharusnya kita bersenang-senang menyambut hari raya Idul Adha ini justru berbanding terbalik dengan kondisi kita sekarang. Mengapa hadirin? Karena pada saat ini kembali kita diketatkan oleh PPKM yang kita kenal, kembali kita diatur oleh pemerintah, di mana katanya virus corona mulai melanda, virus corona mulai lagi menyerang dunia, bahkan hadirin virus corona mulai lagi merenggut nyawa-nyawa setiap insan manusia. Lalu teman-teman, apa kontribusi kita sebagai pemuda negara ini? Apakah kita patut berdiam diri saja? Jawabannya tentu tidak. Sebagai pemuda, salah satunya kita adalah harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan semua perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madrijus Shalihin jelaskan kepada kita bahwa ada 3 cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bersyukur melalui lisan, yang kedua bersyukur melalui hati, dan yang ketiga adalah bersyukur melalui anggota tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'adzim.
yang artinya hadirin, apabila engkau bersyukur, niscaya aku akan kutambahkan nikmat kepadamu. Namun apabila kita kufur, ingkar terhadap nikmat Allah, maka azabnya lah yang akan menimpa kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Teman-temanku sekalian, pencinta Islam dimanapun kalian berada, di dalam ayat ini ada dua hal yang digarisbesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Kemudian yang kedua, apabila kita kufur dan ingkar terhadap nikmat Allah, maka azabnya lah yang menimpa kita. Hal ini sungguh tidak kita harapkan hadirin sekalian. Teman-temanku sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan datangnya momentum Idul Adha ini, timbul beberapa pertanyaan dalam benak kita. Yang pertama, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berkurban? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa mengingat Allah, memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Karena apa teman-teman? Karena apa yang kita miliki, harta dan benda, semata-mata hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jawaban yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga tali persatuan sesama saudara kita selaku umat manusia yang hidup dalam dunia yang penuh dengan kefanahan ini. Teman-temanku sekalian, pencinta dakwah Islam dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah, dan sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita, yang pertama adalah menjalankan sholat, kemudian bersyukur kepadanya, dan yang ketiga adalah berkurban. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan semua perintah-perintah Allah, maka kita selaku hambanya tidak akan pernah mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Pada akhirnya teman-teman sekalian, dengan datangnya momentum Idul Adha ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di dalam kondisi yang serba terbatas, sholat terbatas, pekerjaan terbatas, apapun aktivitas manusia serba terbatas, pada saat inilah teman-temanku sekalian, kita sebagai pemuda, selaku generasi penerus bangsa, harus senantiasa mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sebelum saya mengakhiri ceramah ini, ada baiknya kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar COVID-19 ini yang kita kenal dengan virus corona yang mewabah dunia cepat hilang di dalam hadapan kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.